Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bersukacita kita bersyukur kalau pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita bisa hadir bersama-sama di rumah Tuhan di tempat ini. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita akan mengambil saat teduh. Saya undang untuk bangkit. Kita akan menaikkan satu buah pujian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Nats kita pada pagi hari ini diambil dari Yeremia 7 ayat 28. Sebab itu katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan yang tidak mau menerima pengajarannya. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka. Baik, kita akan melanjutkan dengan lagu pengakuan dosa dari KPPK nomor 46. Yeah.
menghapuskan dosaku. Memuji penebusku, dosaku dibasuhnya. Anugerahnya yang melimpah, hapus segala dosaku. Ku memuji penebusku, darahnya membasuhku, yang menderita disalibkan, menghapuskan dosaku. Memuji penebusku, ku masyurkan kuasanya, yang berikan kemenangan atas kuasa dosamu. Ku memuji penebusku, darahnya membasuhku, yang menderita disalibkan, menghapuskan dosaku. Mari kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Bapa yang bertahta di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan hingga kami dapat hadir bersama-sama di tempat di rumah ini. Kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu yang nanti akan disampaikan oleh penginjil Lukas. Bapa, kami juga mohon ampun untuk pelanggaran yang sering kami lakukan, baik terhadap Engkau maupun terhadap sesama. Ampuni ya Bapa, sucikanlah dan kuduskanlah hati kami, agar ibadah pada pagi hari ini layak dan berkenan di hadapan. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca berita anugerah yang diambil dari 2 Korintus 1 ayat 12. Kita akan membacanya bersama-sama. Inilah kami megahkan, yaitu Bapa suara hati kami, memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita akan kembali menaikkan satu doa pujian. Inilah doa harapanku, rela buang
Tuhan yang mulia, penuh kasih, serupa manis darah karyamu, serupa Engkau di hatiku. Ku mau serupa Tuhan yang sama, kudus dan beda, tak bercelah. Rela menanggung semua hukuman, jadi korban dan disalibkan. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, penuh kasih, serupa manis darah karyamu, serupa Engkau di hatiku. Silakan duduk, kita akan mendengarkan satu buah pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Tuhan alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Selamat pagi jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh datang beribadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk nafas kehidupan. Kami bersyukur untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga di minggu ini kami kembali boleh ada di rumah Tuhan untuk beribadah. Tuhan, sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu.
sehingga hamba-Mu hanya berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap jemaat yang mendengarkan. Bahkan ya Tuhan, termasuk hamba-Mu sendiri, kami semua yang ada di ruangan ini, beroleh berkat, kekuatan, dan hikmat dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita membuka Alkitab kita yang hari ini akan kita renungkan bersama dari Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Markus 5 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Saya akan bacakan untuk jemaat sekalian. Saya akan baca dari terjemahan baru bagian yang kedua. Mungkin ada beberapa kata yang sedikit beda. Demikian firman Tuhan. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ia telah banyak menderita di bawah perawatan banyak tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jubahnya. Sebab katanya, asal ku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga sumber pendarahannya mengering dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada saat itu juga Yesus mengetahui bahwa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Lalu ia berbalik di tengah orang banyak dan berkata, "Siapa yang menyentuh jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesakan mengerumunimu, dan engkau bertanya, siapa yang menyentuh aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat perempuan yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan sujud di depan Yesus dan dengan jujur memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Lalu katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai dan tetaplah sembuh dari penyakitmu." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya menyampaikan selamat Hari Raya Imlek. Fungsi. Saya belajar dari Los Omega ya, untuk mengatakan yang sebaiknya kita sebagai orang Kristen mengatakan ya, Sinian Kwaile Senti Jerkan. Nah, artinya yang terakhir itu biar badan kita sehat-sehat. Tadi saya katakan pada istri baru mau berangkat, saya bilang badan sehat-sehat, saya lagi nggak sehat nih kayaknya ya, karena agak pilek, tapi bukan COVID ya, Bapak Ibu, tidak usah khawatir. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita merayakan tahun baru, ya entah itu tahun baru Imlek atau tahun baru Masehi, kita selalu mengucapkan seperti yang saya ucapkan tadi, atau kita ucapkan kepada orang-orang yang kita temui, khususnya dalam suasana Imlek. Sejak kemarin itu, kalau kita ada grup WA, pasti grup WA itu banyak sekali ya. Saking banyaknya kita sudah males lagi tulis,
tinggal mengcopy gambar dari orang lain. Asal jangan salah copy ya Bapak Ibu, jangan di copy orang yang kasih nama kan. Biasa orang kasih ucapan itu ada nama keluarganya. Jadi, dan ternyata kita sebagai orang percaya juga nggak sembarang bisa mengucapkan. Ini juga saya diajarkan oleh Lose Mega ya, terima kasih ya Lose. Jadi Lose ingatkan saya, nanti contoh jangan bilang kongsi facai gitu ya. Jadi saya kaya gitu ya, supaya kamu kaya. Karena kan saya hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan tujuannya bukan kaya, tapi Bapak Ibu sebetulnya bukan cuma hamba Tuhan ya. Setiap kita memang tujuan hidup kita memang bukan itu yang kita kejar. Ya, jadi Bapak Ibu saya termasuk orang yang mungkin nggak bisa jadi kaya ya, karena ada satu ayat Alkitab yang saya suka bunyinya begini: berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Makanya saya nggak susah payah Bapak Ibu, nyari susah payah, karena susah payah ternyata berkat Tuhan yang membuat. Sebetulnya pengertian kaya di sini dalam arti kita bisa itu materi, bisa itu rohani, tapi kalaupun kita diberikan berkat secara materi, ada satu hal lagi yang kita harus berdoa rasanya kepada Tuhan, yaitu supaya kita bisa menikmati apa yang Tuhan berikan itu, yaitu berkat materi. Bapak Ibu Saudara, tentunya tidak salah ya kita orang itu bekerja atau dia berusaha, dan akibat dari dia bekerja dan dia berusaha itu dia ada uang yang lebih untuk dia belikan segala kebutuhan. Bahkan mungkin juga sudah bukan soal kebutuhan lagi, tapi sudah lebih dari kebutuhan. Mungkin supaya hidup itu lebih nyaman lagi. Mungkin kita beli, kalau punya uang lebih kan kita bisa beli kendaraan, tidak usah lagi naik kendaraan umum. Sehingga kalau kita mau berangkat ke satu tempat, ya kita tidak perlu lagi pergi ke terminal atau kemana untuk kita pakai alat transportasi itu, cukup dari rumah. Nah, itu bisa terjadi kalau kita ada uang yang lebih. Nah, kembali ke yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu Saudara, bahwa di setiap tahun baru itu selalu ada kata-kata yang isinya adalah pengharapan di tahun baru ini, yaitu sesuatu yang kita harapkan bisa terjadi sepanjang tahun. Nah, saya ada download ya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang tidak ada di grup bisa lihat ya. Jadi ucapan dari majelis dan Kami mewakili majelis jemaat GKI AKP Jakarta mengucapkan selamat tahun baru Imlek. 恭祝大家新春猛生，身体健康，工作顺利发展，爱主人生。阿明。恭喜恭喜恭喜！ Ya Bapak Ibu ya, saya perlu perlihatkan ini sudah dibuat, ini berapa kali ambil ya ini, mungkin beberapa kali ya, jadi supaya tidak sia-sia gitu ya. Karena kadang di grup kadang-kadang kita suka ke-skip kan, apalagi itu pesannya sudah banyak. Ya, dan kemarin saya sempat salah kirim ya. Saking banyaknya grup yang saya ikut, saya harus mentransfer bukti. Entah kenapa ya, biasa kan itu harus klik di WA, karena mungkin saya juga cepet-cepet, saya ternyata ada grup Filamati, GKI Filamati Mas itu yang paling awal, saya cek lagi, aduh, gawat nih. Terus kemudian WA saya, lo salah kirim ya, secara pribadi. Kemudian saya bercanda dengan iya ya, saya di grup jarang komen, sekali komen salah lagi ya, sekali memberikan message yang disampaikan itu salah.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, memang seperti yang tadi disampaikan ya oleh para aktivis, majelis, diaken, jemaat di dalam video ini menyampaikan kata-kata yang saya percaya itu satu isi yang berisi tentang pengharapan. Dan memang di tahun baru itulah saat yang tepat untuk kita mengawali dengan satu optimisme atau harapan supaya keadaan yang sekarang ini menjadi lebih baik. Atau paling tidak waktu tahun yang lalu yang sudah lewat, kan sudah jadi tahun yang lama. Sekarang tahun baru ya, secara tahun baru Imlek. Ya, tahun ini kan tahun naga ya. Naga kayu ya. Itu katanya kalau naga hoki gitu ya. Makanya mungkin banyak orang yang mau melahirkan di tahun ini. Ya, buat yang di sekolah ini nanti panen, karena tahun depan nanti ada banyak murid berarti. Ya, itu kalau orang yang ada di dunia sekolah ya. Jadi sudah siap-siap, nanti kalau hari ini banyak kelahiran tahun ini, tahun depan atau 2 tahun depan lagi mungkin KB, kelompok bermain, enggak ya, masih 2 atau 3 tahun. Itu nanti biasanya lebih banyak muridnya. Karena banyak orang yang ingin anaknya lahir di tahun ini yang dianggap sebagai membawa keuntungan. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, harapan yang kita sering ucapkan di tahun yang baru itu supaya kondisi di tahun ini atau beberapa waktu ke depan nanti lebih baik itu tidak dialami oleh wanita yang tadi kita baca kisahnya di dalam Markus pasal yang kelima tadi. Tadi kita baca dan kita tahu bahwa kita diberikan informasi bahwa wanita ini atau perempuan ini dia mengalami sakit pendarahan itu selama 12 tahun. Bapak Ibu Saudara, bisakah kita bayangkan ya? Kalau saya coba kaitkan di dalam konteks kita merayakan tahun baru. Setiap tahun baru, entah tahun baru Masehi, kita kan baru lewat nih, baru 1 bulan kan Januari kemarin. Atau tahun baru Imlek seperti sekarang. Setiap tahun kalau dia merayakan tahun baru dan ada kata-kata pengharapan, kayak tadi ya ada senti cengkang, jadi semoga tubuhmu sehat. Wanita ini tidak mengalami. Jadi kalau 12 tahun dia dikatakan, kita diberitahu oleh Markus, dia mengalami penderitaan, berarti selama 12 tahun itu sebetulnya harapan-harapan akan hidup yang lebih baik, akan kondisi kesehatan yang lebih baik, itu tidak dialami. Kenapa? Karena dia tetap ada di dalam kondisinya yang sakit pendarahan. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara di tempat ini mengalami sakit yang cukup lama seperti yang dialami oleh perempuan yang sakit pendarahan. 12 tahun Bapak Ibu Saudara. Saya kira waktu yang cukup lama. Kita selalu kalau kita sakit biasanya kita kan akan pengen supaya dokter itu memberikan info bahwa ya kalau kamu minum obat ini 3 kali sehari, kan kita kan tidak pernah dikasih obat 1 dus Bapak Ibu ya. Untuk kita makan sepanjang sebulan atau sepanjang tahun, ya kecuali mungkin obat tertentu ya, darah tinggi atau mungkin gula untuk diturunkan kadarnya. Tapi ketika kita sakit biasanya ya dokter kasih obat yang kemungkinan prediksinya paling 1 minggu itu selesai. 1 minggu kita bisa sehat kembali. Tapi apa yang dialami oleh perempuan ini tidak demikian. Dia mengalami itu selama 12 tahun. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita juga mungkin mengalami kondisi yang sama. Bisa sakit yang bagi kita sudah cukup lama, mungkin belum sampai 12 tahun, tapi sudah cukup lama, yang sudah cukup membuat kita putus asa. Atau juga mungkin kita mengalami satu pergumulan di dalam kehidupan kita
yang juga mungkin cukup lama. Bisa itu pergumulan di dalam ekonomi, di dalam usaha kita, di dalam bisnis kita. Saya tahu ya sejak COVID selesai kan usaha itu sudah mulai pulih. Tapi belum semua kan. Ada orang yang sudah di PHK, belum dapat pekerjaan lagi yang baru. Atau ada orang yang usaha yang kemarin itu bangkrut atau mengalami kemunduran karena COVID itu belum pulih juga. Nah, kondisi ini bisa mungkin membuat kita itu berputus asa. Nah, belajar dari perempuan yang sakit pendarahan ini, dia datang kepada Tuhan Yesus dengan iman, dengan merendahkan diri dan dengan ketulusan. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kondisi sakit membuat wanita ini mengalami banyak kesulitan dan keterbatasan. Antara lain yang pertama, dia kehilangan hartanya. Tadi dikatakan dia sudah pergi ke beberapa tabib, ayat yang ke-26. Dia berobat. Itu sebagai usaha dia supaya sakitnya itu bisa sembuh. Tapi itu tidak terjadi. Bahkan diberikan catatan di situ, malah keadaannya semakin buruk. Jadi pengobatan itu tidak menyembuhkan sakitnya. Sekarang mungkin Bapak Ibu kalau kita sakit, kita akan biasa ya kalau si dokter ini nggak sembuh, kita akan ganti dokter yang lain. Atau di rumah sakit ini nggak sembuh, kita akan pindah ke rumah sakit yang lain. Nah, bayangkan Bapak Ibu, kita sudah pindah-pindah dokter, sudah pindah-pindah rumah sakit, bukannya sembuh, paling tidak kalaupun nggak sembuh nggak apa-apa ya. Tapi di sini dikatakan perempuan ini dikatakan kondisinya semakin memburuk. Yang kedua, kehilangan apa yang dia alami? Yaitu dia kehilangan kendali atas tubuhnya. Bapak Ibu Saudara, sakit itu membuat orang itu betul-betul tidak punya kendali kan atas tubuhnya. Kita mau makan ini, kita mau bergerak ke sana, kita mau bergerak ke situ, itu kan kita terbatas. Kenapa? Karena kalau orang mengalami sakit, ya pasti sudah penuh dengan keterbatasan. Beda sama kita yang sehat, kan sekarang kita sehat walaupun ya kita masih dituntun ya untuk oma dan opa yang masih tidak apa-apa, tapi kan masih bisa jalan, masih bisa duduk. Perempuan ini sudah terbatas. Bahkan dia mengalami kehilangan yang ketiga yang kita saya kira mungkin tidak mengalami saat ini, yaitu apa? Dia kehilangan relasi sosial dan dia terisolasi, termasuk di dalam hal dia mau berjalankan ibadah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Di dalam Imamat pasal 15 ayat yang ke-25, mari sama-sama saya ajak kita lihat. Imamat pasal yang ke-15 ayat yang ke-25 sampai 27. Saya akan baca untuk Bapak Ibu sekalian. Imamat 15 ayat 25 sampai 27. Demikian firman Tuhan, apabila seorang perempuan selama berhari-hari, ini dalam terjemahan yang kedua ya, mengeluarkan lelehan darah yang bukan pada waktu haid, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama daripada waktu haidnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu najis seperti pada hari-hari haidnya. Setiap tempat tidur di mana ia tidur, selama ia mengeluarkan lelehan, bagiannya harus menjadi seperti tempat tidur pada waktu ia haid. Dan selama barang yang didudukinya menjadi najis, sama seperti kenajisan haidnya, setiap orang yang menyentuh barang itu menjadi najis, dan ia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan menjadi najis sampai matahari terbenam. Bapak Ibu Saudara, kondisi wanita ya. Jadi pada hukum perjanjian lama itu mengatur ya tentang tahir dan tidak tahir, ya, tentang najis dan tidak najis itu istilahnya. Itu khususnya bagi wanita. Ya, ada siklus bulanan. Nah, dalam siklus bulanan itu dia memang tidak boleh berinteraksi dengan orang lain. Nah, kondisi wanita ini yang pendarahan, yang seperti dikatakan seperti wanita di dalam siklus bulanannya mengalami haid. Nah, apa yang terjadi? Kalau tadi di situ dibilangkan ya, kalau dia duduk ya atau dia tempat tidur itu menjadi najis barang yang dia sentuh. Dan kalau orang yang menyentuh itu akan ikutan-ikutan jadi
menjadi najis, tidak tahir. Dan ada upacara-upacara yang dia harus lakukan. Supaya apa? Supaya dia ditahirkan. Nah, ini termasuk bagaimana dia mau datang beribadah di rumah Tuhan. Jadi wanita ini kehilangan, dia tidak hanya kehilangan hartanya, dia tidak hanya kehilangan kendali atas hidupnya, tapi dia kehilangan relasi sosial dengan orang lain. Sudah pasti orang akan menjauhi dia. Karena dia pada saat itu dikatakan dia najis. Kenapa? Karena dia mengalami pendarahan. Itu kondisi yang tidak normal. Tidak seperti wanita yang mengalami siklus bulanan atau haid. Itu tentunya secara alamiah. Tapi perempuan ini dia mengalami sakit. Jadi dia terisolasi. Dan inilah yang jadi alasan Bapak Ibu kalau kita lihat dia itu secara diam-diam berinisiatif itu mau datang kepada Yesus dengan cara diam-diam. Bapak Ibu, di situ dikatakan kalau di Matius, bisa bantu satu slide aja. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau di Matius ini ada cerita tentang perempuan pendarahannya ada di dalam 3 Injil, yaitu Markus, Matius, dan Yohanes. Nah, kalau di Matius itu lebih jelas dijelaskan tentang pakaian yang digunakan oleh Tuhan Yesus. Jadi wanita ini dia menyentuh jumbai jubahnya. Dan itu dilakukan diam-diam. Dan memang itu sengaja dia lakukan karena kalau dia ketahuan, ya, dia ada di tempat umum, ya dia akan dihakimi, dia akan dihukum berdasarkan aturan yang ada pada waktu itu. Dan juga ada aturan Bapak Ibu sekalian. Nah, di sinilah sebetulnya mujizat itu terjadi. Seorang yang najis, yang dikatakan najis dengan aturan hukum Taurat, ketika menyentuh seorang rabi, Tuhan Yesus dianggap seorang rabi. Si rabi ini akan ikut-ikutan jadi tidak tahir. Ya, jadi Bapak Ibu dalam perjanjian lama konsepnya begini. Orang yang tidak tahir, sentuh yang tahir, yang suci maksudnya. Yang suci ini akan menjadi tidak tahir. Saya ulang ya Bapak Ibu, dalam perjanjian lama, sesuatu yang najis, kalau tadi kayak perempuan tadi kan, dia mengalami sakit pendarahan dan dia divonis yaitu dalam kondisi tidak tahir, sehingga apa yang dia sentuh itu akan menjadi najis. Tidak cuma barang, tetapi orang. Jadi orang yang dia sentuh, yang tadinya tidak najis akan jadi najis. Tapi apa yang dialami oleh perempuan ini dan dialami oleh Tuhan Yesus adalah perempuan yang tidak tahir ini, perempuan yang najis ini menyentuh Yesus. Bukan Yesus yang jadi tidak tahir, tapi si perempuan yang tidak tahir ini dia ditahirkan. Artinya bahkan dia disembuhkan. Bapak Ibu, sebetulnya kalau kita lihat, kan kita selalu berpikir kalau mujizat itu cuma soal orang sakit disembuhkan. Bukan. Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu melampaui itu. Dan itu sebetulnya harusnya membuat para murid dan orang Farisi yang ada pada waktu itu tercengang. Karena dalam hukum mereka adalah sesuatu yang tidak tahir, menyentuh yang tahir, ini akan terjangkit tidak tahir. Tetapi apa yang terjadi pada Yesus tidak demikian. Mengapa? Tentunya kita tahu jawabannya. Karena dia adalah Tuhan. Dan wanita ini datang kepada pribadi yang tepat. Bapak Ibu Saudara, di dalam segala kesulitan, keterbatasan, kehilangan, ketidakberdayaan itu, wanita ini datang kepada Yesus dan dia datang kepada pribadi yang tepat. Bagaimana bisa? Karena dia punya iman. Dan sebetulnya iman wanita ini sangat sederhana Bapak Ibu sekalian. Di dalam bacaan tadi dijelaskan bahwa dia tuh dengar-dengar kan berita-berita tentang Tuhan Yesus. Jadi dia mungkin dengar, oh Tuhan Yesus ini pernah menyembuhkan seseorang, melakukan mujizat. Tidak dijelaskan apakah dia pernah mendengar khotbah dari Tuhan Yesus atau dari murid-murid Tuhan Yesus. Dia hanya dengar saja dan dia datang kepada Tuhan Yesus. Itu yang dikatakan di ayat yang ke-27. Tetapi Bapak Ibu sekalian, apa yang dia dengar tentang Tuhan Yesus
membuat dia datang dengan iman, di dalam kerendahan diri dia, dan di dalam pengharapan bahwa Kristus itu sanggup menyembuhkan dia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sudah berapa lama dan berapa banyak kita mendengar tentang Yesus? Bisa dibilang kita yang hadir di tempat ini kan tiap bulan tiap minggu di absen ya. Dan mungkin kalau kita punya absen paling 1 kali kita nggak hadir dalam sebulan. Rata-rata kita semuanya hadir. Dan dari mimbar ini kita diajarkan, kita disampaikan tentang siapa Yesus itu. Pertanyaannya, sudahkah dia menjadi satu-satunya pengharapan di dalam kehidupan kita? Sudahkah Yesus itu yang menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan itu menjadi satu-satunya tempat kita mau datang dan mengharapkan akan pemulihan, akan kesembuhan yang kita sudah cari di mana-mana yang tidak didapatkan, seperti yang dialami oleh perempuan yang sakit pendarahan itu. Bapak Ibu Saudara, memang kadang-kadang ya dalam kondisi sampai seorang itu putus asa baru kan dia akhirnya cari Tuhan. Kan sama dalam perempuan ini kan dia sudah cari dokter, cari tabib kesana kemari sampai habis hartanya, itu dikatakan di Markus tadi. Bahkan sampai buruk keadaannya, baru kemudian dia datang kepada Kristus. Oke, itu pengalaman dari perempuan ini. Tapi harusnya kita sebagai orang percaya yang sudah lebih banyak tahu, dan saya yakin itu dari perempuan ini, bukankah kita tidak perlu tunggu sampai betul-betul kita kepayahan, betul-betul kita kehabisan, betul-betul kita sama sekali putus asa, baru kita mau datang kepada Kristus. Saya tidak tahu pergumulan apa yang Bapak Ibu Saudara alami hari ini. Saya percaya kita hidup di tengah-tengah dunia ini, kita mengalami banyak sekali pergumulan. Di tengah-tengah keluarga, di dalam pekerjaan kita, di dalam relasi kita, di dalam kita sebagai orang tua membesarkan anak-anak kita, di dalam pelayanan kita sekalipun. Sudahkah kita datang dengan iman seperti perempuan itu? Menyerahkan seluruh pergumulannya, seluruh hidupnya kepada Kristus dan mohon pertolongan dan kelepasan dari beban hidup yang dia alami dan juga kita alami hari ini. Tidak peduli berapa lama kita bergumul. Bapak Ibu Saudara, perempuan ini 12 tahun bergumul dengan sakitnya. Saya tidak tahu Bapak Ibu, kita bergumul dengan satu hal yang berat dalam hidup kita sudah berapa tahun. Atau ada orang yang kita doakan ya, misalnya ya mungkin dia belum di dalam Tuhan, atau mungkin dia hidup di dalam dosa tertentu, mungkin cukup lama, atau mungkin orang-orang yang ada di anggota keluarga kita, atau mungkin pergumulan-pergumulan hidup yang kita hadapi setiap hari. Belajar dari perempuan yang sakit pendarahan itu, kita mau datang kepada Kristus. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan yang kita baca hari ini dan kita renungkan. Yang pertama adalah pengharapan kita hanya kepada Kristus, bukan kepada sesuatu yang sementara di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, banyak orang hanya mengharapkan sesuatu yang sementara. Tadi saya katakan di awal, kita tuh kalau mendoakan orang, kita mendoakan supaya dia sukses, dia makmur, dia kaya, dia sehat. Mungkin satu yang kurang, Bapak. Sudahkah kita mendoakan orang itu untuk dia mengenal Tuhan, untuk dia datang kepada Tuhan, bukan kepada sesuatu yang sifatnya hanya sementara. Saya tidak bilang tidak penting tadi ya, bahwa kita punya harta, kita punya uang, bukan. Tetapi bukankah itu hanya sesuatu yang sementara yang kita punya di dunia ini?
Pengharapan kita hanya kepada Kristus. Adakah kita mendoakan orang-orang yang kita kasih untuk dia bisa datang kepada Kristus? Satu-satunya yang memberikan pengharapan. Yang kedua adalah bahwa setiap masalah yang kita bawa kepada Tuhan, kita datang dengan kerendahan hati, dengan hati yang tulus. Dan yang terpenting adalah kita punya iman bahwa Dia sanggup menolong kita. Dan yang ketiga adalah bersediakah kita untuk tekun menantikan pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Ketika kita sudah datang kepada Kristus, kita serahkan seluruh pergumulan kita. Kita menantikan bahwa Tuhan itu menolong tepat pada waktunya. Tidak terlalu cepat dan juga tidak terlambat. Bapak Ibu Saudara, sebetulnya kalau kita baca perikop ini, pasal 5 dari Markus ini, itu sebenarnya ada dua cerita. Ya, cuma karena kita renungkan cuma yang bagian di tengah sebetulnya. Karena di cerita perempuan yang sakit pendarahan ini ada di dalam cerita Tuhan Yesus tuh diminta oleh Yairus. Yairus itu kepala rumah ibadah, datang ke rumahnya. Kenapa? Karena ada anak perempuannya yang sakit. Anaknya 12 tahun. Bapak Ibu, kenapa kok bisa kebetulan ya anak Yairus yang 12 tahun sakit dan wanita pendarahan ini sakit selama 12 tahun juga? Tapi Alkitab mengatakan sudah sakit, sudah sekarat juga anaknya Yairus. Nah, dalam perjalanan ketika Tuhan Yesus mau ke rumahnya Yairus, disitulah perempuan ini masuk, cerita perempuan ini. Dan Tuhan Yesus menolong dia. Nah, memang Bapak Ibu ada sedikit yang agak mengganggu ya. Jadi gara-gara Tuhan Yesus menolong perempuan ini kan, di situ tadi masih ada kan ketika dia disentuh oleh perempuan itu menyentuh Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus tanya, siapa yang menyentuh? Saya percaya Tuhan Yesus tahu sebetulnya siapa itu, tapi maksudnya Tuhan kepentingannya adalah untuk perempuan ini, bukan untuk Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus ingin tanya siapa yang menyentuh dia, kenapa? Karena itu nanti supaya orang-orang itu bisa melihat bahwa dia sudah disembuhkan. Jadi bukan untuk kepentingan Tuhan, emang kan Tuhan Yesus Maha tahu kan, pasti dia tahu. Tapi Tuhan Yesus bertanya itu untuk perempuan itu, supaya menegaskan kesembuhan yang dia alami, tapi juga supaya di tengah-tengah masyarakat itu boleh lihat dia ini sudah sembuh. Tidak boleh lagi diisolasi, karena dia sudah sembuh dari sakit pendarahan yang dia alami selama 12 tahun. Nah, Bapak Ibu, di dalam waktu itu, kemudian cerita berikutnya, ayat berikutnya itu dikatakan di ayat yang ke-35 dan seterusnya sampai 43 itu dibilang begini kan. Tapi kemudian ternyata orang-orang bilang anaknya itu sudah mati. Mungkin orang berpikir begini, wah kalau Tuhan Yesus nggak singgah ya, nggak ada drama-drama sedikit ya dengan perempuan yang sakit pendarahan itu, tidak ada adegan untuk penyembuhan itu dan Yesus tanya gitu ya, itu kan cukup mungkin memakan waktu. Mungkin waktu itu bisa lebih cepat, Yesus datang tiba di rumah Yairus dan menyembuhkan anak Yairus. Tapi itu Yesus tidak lakukan. Kenapa? Ya karena dia itu Maha Kuasa kan. Artinya memang kalau dia mau menyembuhkan anak Yairus, pasti anak itu sembuh. Makanya waktu itu kalau Bapak Ibu ada waktu bisa baca ya. Ketika datang, orang sudah nangis-nangis di rumah. Kenapa? Karena mereka lihat anak Yairus sudah mati. Tapi ada kata-kata yang Tuhan Yesus katakan tidak, dia tidak mati, tapi dia tidur. Karena apa? Karena Yesus akan membangkitkan dia. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Di dalam satu kesempatan pelayanan, satu anaknya umur 12 tahun, satu lagi perempuan yang menderita 12 tahun, dua-duanya disembuhkan oleh Tuhan. Tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita hari ini mengalami banyak pergumulan, mari dengan rendah hati, dengan tulus kita datang kepada Tuhan. Dia adalah pengharapan kita. Dia yang memberikan kekuatan bagi kita. Dia menyembuhkan penyakit kita. Dia yang menolong kita untuk keluar dari setiap beban hidup yang kita alami. Pertanyaannya, apakah kita punya iman untuk datang kepada Kristus?
Apakah Kristus yang sering kita dengar? Bukan hanya seperti perempuan tadi yang dia cuma dengar cerita-cerita tentang Yesus. Itu pun disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Bukankah kita hari ini sudah sering mendengar tentang Kristus di gereja ini, atau mungkin di dalam ibadah-ibadah online yang kita bisa lihat di YouTube atau di media sosial yang saat ini kita bisa akses dengan mudah? Apakah itu membuat kita semakin mengenal Kristus? Dan apakah kalau kita sudah mengenal Dia, kita mau datang kepada Dia, menyerahkan seluruh beban kehidupan kita? Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi kita. Mari kita masuk di dalam saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu boleh kami renungkan pagi hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami terus hidup di dalam Engkau. Tuhan tolong supaya setiap firman Tuhan yang kami dengarkan, setiap firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan di dalam pembacaan dan renungan kami secara pribadi, akan menolong kami, akan membuat kami semakin mengenal Engkau, mengenal kuasa-Mu, mengenal kasih-Mu, mengenal kekuatan-Mu, mengenal rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, di dalam kesempatan ibadah pagi hari ini, jika ada jemaat di tempat ini dalam segala pergumulan-pergumulan yang dihadapi, biarlah Tuhan turut campur tangan. Biarlah setiap anak-anak-Mu mau datang kepada-Mu ya Tuhan, menyerahkan seluruh pergumulan hidupnya. Karena kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau sanggup menyembuhkan penyakit. Engkau sanggup bahkan membangkitkan orang yang mati. Kami percaya juga ya Tuhan, Engkau sanggup menolong kami di setiap pergumulan, termasuk pergumulan yang berat yang kami hadapi di dalam hidup ini. Biarlah Tuhan tolong kami. Setiap jemaat-Mu yang bergumul di dalam keluarga, di dalam masalah ekonomi, di dalam relasi, tengah-tengah keluarga, bahkan kami mungkin bergumul dengan dosa-dosa tertentu dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena kami percaya Engkau sanggup menolong kami. Kami berdoa juga ya Tuhan buat bangsa dan negara kami. Pada hari Rabu nanti kami akan yang sudah terdaftar untuk menjadi pemilih, akan memilih para pemimpin kami, baik presiden, wakil presiden, maupun anggota legislatif. Tuhan, kami berdoa supaya pemilu pada hari Rabu nanti boleh berjalan dengan aman dan lancar. Dan biarlah Tuhan, kami diberi hikmat oleh Tuhan untuk memilih pemimpin kami. Dan kami berdoa supaya bangsa dan negara kami tetap ada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala perselisihan, kerusuhan. Kami rindu ya Tuhan, Tuhan akan terus menolong para pemimpin bangsa kami, memberikan hikmat bagi mereka di dalam memimpin bangsa dan negara ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa-doa kami hanya ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Mari Bapak Ibu kita menutup doa kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ya, terima kasih kepada penginjil Luki yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam persembahan. Yang diambil dari Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Yesus beranak yang indah, yang teduh yang terendah. Ada Tuhan mengabdilah, serahkan kebaikannya, serahkan yang terbaik padanya. Pada masa lengkapkan senjata Injil, setia. Kami undang untuk bangkit berdiri. Serahkan yang terbaik padanya, Allah besar kasih-Nya. Bagimu yang disalibkan, agar kau tak binasa. Meski-matikan bersungguh, mencurahkan darahnya. Adanya serahkan hatimu, serahkan terbaik padanya, serahkan yang terbaik padanya. Pada masa mudamu, lengkapkan senjata Injil, setia berambaginya. Bapak mengucap syukur Bapak, Kau telah pimpin ibadah pada pagi hari ini. Kami juga mau membagi sebagian dari apa yang telah Kau berikan kepada kami. Berkati untuk tangan-tangan yang telah memberi. Biarlah persembahan ini akan berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Inilah doa kami Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Lagu pengutusan dari KKBK 324, nanti pengutusan akan disampaikan oleh penginjil Luki. Tuhan berkatku yang maha melebihi jiwaku. Sepanjang jalan hidupku, ku mau jalan ikut
dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar ada pengumuman. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, dari majelis jemaat dari gereja ya nanti akan membagikan apa namanya ini ya, gift ya, pemberian kepada Bapak Ibu sekalian. Cuma karena persediaannya terbatas, jadi nanti minta satu keluarga ambil satu dulu, mungkin begitu ya. Ya, nanti akan dibagikan oleh diaken atau aktivis. Nah, Bapak Ibu, Bapak Ibu baru saya jelasin supaya tidak. Ya, Bapak Ibu, dalam kesempatan Imlek ini ya, tadi saya tanya ke Somega, ini artinya fu ya, betul ya? Iya ya. Artinya